Bapak Ibu, kita bersyukur ya pada sore hari ini kita boleh berkumpul dan ini adalah acara spesial buat kita. Kita bersyukur juga nanti kita akan mendengarkan bersama-sama firman dari Ibu Lili yang akan disampaikan buat kita. Sehingga bisa membuat kita untuk kembali melihat akan keluarga kita dan biarlah itu nanti bisa jadi berkat buat kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengawali dengan saat teduh lebih dulu. Mari kita berdiam diri sejenak, kita menyiapkan hati kita. Mungkin tadi banyak hal yang terjadi di dalam pekerjaan, di rumah, bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Sehingga kita, hati kita mungkin penuh dengan hal-hal yang ada di luar dan membebani kita. Mari kita sekarang tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyadari bahwa sore hari ini kita mau hadap Tuhan, kita mau sembah Tuhan dan kita mau dengarkan firman dari Tuhan. Kita tutup mata, kita bersama-sama akan bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, Allah yang hidup, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala kelemahan kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah kami yang sering melihat persoalan hidup kami lebih besar daripada Engkau. Ampuni kami yang lebih mudah fokus dengan diri sendiri daripada fokus kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami mau belajar memandang Engkau lebih besar dari persoalan kami. Tolong bantu kami, pulihkan kami. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 32, Alkitab berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kelaparan, bencana alam, kesulitan hidup, baik pedang, baik kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang bahkan tidak menyayangkan satu-satunya anaknya demi kita. Mari kita semua untuk memuji kebesaran Allah kita. Allah yang luar biasa baiknya, Allah yang luar biasa agungnya. Maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap, bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu.
Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita bangga untuk bisa membuka di dalam doa kebaktian pada sore hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Acara Family Healing Night pada malam hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini di rumah Tuhan. Kami bersyukur jika malam ini kami punya kerinduan untuk bersama-sama dipulihkan di dalam kehidupan kami sebagai sebuah keluarga. Baik itu sebagai keluarga inti kami maupun kami sebagai keluarga besar GKI Karangsaru. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Ibu Lili untuk bersama-sama dengan kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah disiapkan, disampaikan dengan baik dan mengubah kehidupan kami, memampukan kami untuk menyediakan diri, membuka hati kami untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus di dalam acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Angga. Masih dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi kita belum sempat memberi salam satu sama lainnya ya. Kita kasih salam dulu kepada rekan-rekan kita, prayer hand gitu ya. Karena bersama-sama kita bersekutu di sini untuk kebersamaan bersama ya. Kita akan pujikan satu pujian, kita akan bertepuk tangan nyanyi lagu ini. Ada dua lagu ya, nanti kita akan pilih. Selamat datang saudaraku, lagu yang udah lama, semoga Bapak Ibu mengingat lagu ini. Selamat datang saudaraku, yang digabung dengan lagu Dengan Gembira. Dengan Gembira satu lagu hymn, tapi kita akan nyanyikan dengan irama lebih cepat. Ini nyambung sekali, karena di dalam Dengan Gembira itu ada kata-kata bahwa jadikan kami satu, supaya kami itu pantas berkenan kepadanya. Jadi di dalam satu kelompok bersama-sama begitu ya. Kita pujikan bersama, selamat datang saudaraku. Oke, kita tepuk tangan ya. Selamat datang saudaraku. Selamat datang saudaraku, bertemu di tempat ini. Marilah memuji Tuhan, muliakan kebesarannya. Mari bergandeng tangan, satu dalam kasih-Nya. Rasakan dan nikmati kasih-Nya di dalam hidupmu. Siapkanlah dirimu, marilah menyembah
menyembah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama ya. Dan katakan kepada kanan kiri kita, selamat datang saudaraku, bertemu di tempat ini. Marilah memuji Tuhan, muliakan kebesarannya. Mari bergandeng tangan, satu dalam kasih-Nya. Rasakan dan nikmati kasih-Nya di dalam hidupmu. Siapkanlah dirimu, marilah menyembah Tuhan. Kita pujikan lagu yang kedua dengan gembira bersama melangkah. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati, angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati, angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Angkatlah hati jiwa, 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 mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Sekali lagi, angkatlah hati jiwa, angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Oke Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pantas berkenan kepadanya. Oke. Ada satu pujian yang mengingatkan saya kepada satu hal, yaitu yang terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kisah ini ya. Saya akan ulang sedikit mengapa saya begitu tersentuh dengan kalimat did I do the best gitu ya. Pada tahun 1860, Edward Spencer, seorang pemuda berusia 25 tahun, dia ikut di dalam tim sukarelawan di danau, namanya Danau Michigan, yang besar di Amerika. Kemudian pada tanggal 8 September pada tahun 1860, kapal besar namanya Lady Agent itu tenggelam. Kapal itu pada zaman itu dianggap kayak Titanic-nya kedua, karena dianggap tidak bisa tenggelam. Tetapi karena badai yang begitu besar dan sampai tidak terlihat, sehingga satu perahu kecil dibawa diseret untuk menabrak lambung kapal itu. Kayaknya nggak ada apa-apa. Ternyata ada crack di bawah bagian lambung, sehingga kapal itu sedikit demi sedikit tenggelam. Pagi itu, jam 6 pagi, Edward Spencer, dia dikejutkan dengan panggilan regu penyelamat untuk datang ke Danau Michigan. Ternyata mereka harus menyelamatkan kapal yang sudah pecah. Edward melihat kepada lautan, bukan lautan, danau, tapi danau yang sedang luar biasa di sana. Ketika satu dia lihat ada tangan yang melambai-lambai di tengah, dia tahu bahwa ini adalah tiba saatnya. Maka dia buka baju, kemudian dia terjun ke dalam danau yang sedang dalam keributan.
dia berenang menyelamatkan 1 orang. Apakah itu yang terakhir? Tidak. 1, 2, 3, 4, setiap setengah jam dia selamatkan 1 orang, setengah jam selamatkan 1 orang. Sampai dia ketika sudah sampai ke 10, badannya sudah menggigil luar biasa. Setiap kali menyelamatkan dikasih selimut, wah udah gak kuat. Tapi begitu dia lihat lagi ada yang di depan, langsung dilepas selimutnya dan dia terjun lagi ke sana. Luar biasa. 1 demi 1 papan pecahan menerpa kepalanya yang berdarah. Tidak berhenti di situ. Ketika sudah yang ke-15 kali dokter mengatakan bahwa kamu tidak boleh terjun lagi, dia melihat ada sepasang suami istri ada di tengah danau. Mereka berpegangan tangan dan hampir tenggelam. Maka Edward Spencer segera mengerahkan kekuatannya menuju ke tengah danau dan menyelamatkan 2 pasang suami istri. Mereka sepasang suami istri yang sedang berpegangan tangan. Susah sekali, Edward Spencer sudah lelah menyelamatkan 2 orang lelah. Dia mengatakan, mencoba berenanglah untuk menyelamatkan nyawamu dan nyawaku. Dengan susah payah, Edward Spencer yang dikelilingi oleh tali, ditarik oleh lagi menyelamatkan 2 orang ini. Dia tidak, sampai di pinggir dia sudah tidak sadarkan diri. Dia di dalam kondisi yang sangat lemah, tidak sadarkan diri, dan yang dia igaukan, teman-temannya mencatat, do I did the best. Do I did the best. Dari 30 orang yang selamat, dari sekitar 400 penumpang hanya 30 yang selamat, 30 yang selamat, 17 diselamatkan oleh Edward Spencer. Ini suatu kisah bukan heroik kayak di film. Sebab dari 17 orang itu, memang tidak ada yang pernah mengatakan thank you kepada Edward Spencer. Sampai dengan akhir hidupnya. Edward Spencer menjadi cacat dan tidak bisa melakukan apa-apa karena dia harus di kursi roda. Tetapi satu kata yang dicatat oleh rekan-rekannya dan juga oleh Edwin Young yang menciptakan lagu ini. Did I do the best? Itu adalah kata-kata dari Edward Spencer. Yang kita nyanyikan bersama, sudahkah yang terbaik kau berikan? Lagu ini mungkin lagu yang kita nyanyikan dengan irama cepat. Tetapi sebetulnya di balik itu kisahnya luar biasa. Satu pengorbanan dari seorang yang bernama Edward Spencer. Kita mau pujikan lagu ini, sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Sambil kita merenungkan diri kita, apakah sudah yang terbaik yang sudah kita berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sekali lagi, sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berapa yang terhilang telah ku cari, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat cerita perempuan Samaria? Perempuan Samaria yang selalu mencari yang terbaik, tapi bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Jadi perempuan ini menikah bahkan sampai 5 kali di dalam hidupnya untuk mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dan pria yang tinggal saat itu bersama dengan dia bahkan bukan suaminya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus.
sang air hidup sejati, barulah rasa dahaga di dalam dirinya terpuaskan. Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk mengingat lagu ini ya. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Mari bersama Bapak Ibu kita mau menyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita memasuki firman Tuhan. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Hijauanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku penuhi Tuhan. Kita ulangi seperti perempuan. Perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Mari kita sama-sama berdoa. Dengan satu kerinduan kehausan yang dalam, ya Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengenal kami, Engkau merindukan setiap kami mengalami satu kehidupan yang makin baik dan lebih baik. Bukan secara material, bukan secara fisik, biologis, tetapi secara kualitas kehidupan. Dan dengan demikian kami boleh mengalami foretaste of heaven, ya Tuhan, satu citra rasa surga icip-icip di bumi ketika kami mengalami pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Karena kami menyadari di dalam hidup ini, khususnya setelah masa-masa pandemi terjadi, Tuhan, kami menemukan tidak sedikit keluarga yang menemukan realita hidup ini ternyata begitu tidak mudah. Ada banyak ketidaksempurnaan, ada cukup banyak kekurangan, ada cukup banyak ketidakpuasan yang naik ke permukaan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami. Berbicaralah, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Urapi dan tolong hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, supaya darah Tuhan Yesuslah yang membungkus dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa, berseru dan memohon, kuduskanlah ruangan ini dan setiap ruang hati kami, supaya jangan firman Tuhan diberitakan dan jatuh di tanah yang keras, di hati yang tertutup, tetapi boleh jatuh di tanah dan hati yang terbuka, yang gembur dan lembut untuk mengizinkan Tuhan bersabda dan melakukan sesuatu yang baik. Berbicaralah,
Kami rindu untuk diberkatin. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang rindu diberkatin katakan amin. Silakan duduk, shalom, salam sejahtera, salam sehat. Puji Tuhan ya. Saya senang bisa datang, saya tadi bernostalgia. Dulu saya pernah datang ke sini khotbah nggak tahu udah berapa puluh tahun yang lalu, kali lebih dari 15 tahun ada ya. Saya tinggal tidur itu di Karangsaru, Pastore di atas. Nggak tahu teman-teman ada berapa yang masih ingat waktu itu saya kemari. Jadi saya datang lagi ke sini dengan segitu banyak perubahan di dalam keadaan situasi gereja GKI Karangsaru. Salut dan shalom untuk semuanya. Amin. Saya datang dengan Pak Henry, suami saya, untuk bertemu dengan kawan lama yang juga pelayanan hampir 30 tahun yang lalu pada waktu di Jawa Tengah. Ketika kami baru menikah waktu itu ya. Pernikahan kami dan Pak Henry sudah memasuki tahun yang ke-36 bulan Januari nanti. Begitu Pak ya? Sama Bu Posian sama Pak Yusak. Umur pernikahan kaminya beda sedikit ya. So hari ini tema yang menarik yaitu aku mau dipulihkan. Tapi saya pilih temanya bukan aku mau dipulihkan. Tetapi Allah mau memulihkan keluargamu dan keluargaku. Ya, ini tema yang kayaknya ngeri-ngeri sedap. Karena apa, orang yang datang berasa, wih kalau saya datang ke sini kayaknya saya punya masalah gitu ya. Orang paling gak seneng tau gak, dikasih konotasi saya punya masalah. Karena itu saya datang supaya mau dipulihkan. Posting daripada acara hari ini di salah satu WA ya, grup dikatakan ada orang Bandung bakal datang ke Semarang begitu ya. Lalu ada seloro, oh kamu mau dipulih toh. Artinya apa? Yang kalau mau datang tuh pada punya masalah makanya perlu dipulihkan. Bilang kanan kiri, aku datang ke sini belum tentu karena ada masalah. Bilang kanan kiri. Orang yang merasa, apa Tuhan Yesus bilang orang sakit membutuhkan dokter. Tapi gak semua orang merasa bahwa dirinya sakit sehingga merasa butuh dokter. Betul? Ya. Nah, saya belakangan sedang belajar dan melayani satu ranah baru tentang pelayanan kesehatan mental ya. Mereka yang punya pergumulan dengan kesehatan mental. Dan ada satu ciri khas penyakit yang khusus dengan masalah gangguan kesehatan mental namanya anosonoksia. Saya lama ngapalin katain anosonoksia. Artinya apa anosonoksia? Orang sakit dengan gejala yang jelas. Orang punya masalah dengan gejala yang jelas. Semua orang di sekitarnya melihat simptomnya tapi yang bersangkutan gak merasa punya masalah. Nah, orang kayak begini mengalami satu kesulitan, tidak bisa ditolong dan dibantu untuk menjadi baik. Padahal ada peluang dan kemungkinan. Ya, saya berdoa hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Dasar firman Tuhan yang saya petik, saya ambil hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12. Apakah saya punya masalah dengan ini atau salah mindset ini? Ya, sudah jalan? Puji Tuhan ya. Yohanes pasal yang kedua bukan 12, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya kira ini adalah cerita yang terkenal, saya percaya tidak ada seorang pun belum pernah mendengar cerita ini. Siapa yang setuju dengan saya angkat tangan. Setuju? Belum pernah dengar cerita ini? Yohanes pasal 2 ayat 1 cerita tentang yang tahu angkat tangan. Yang belum tahu angkat tangan. Yang gak angkat tangan itu taunya apa? Ini anosonoksia semua nih. Tahu gak tahu juga gak peduli gak masalah. Ya itu kayaknya satu tanda-tanda ya budaya orang Indonesia gitu. Kirain di Bandung aja, di Semarang juga ada. Ya, biasakan sebentar lagi mau pilkadamu segala rupa harus bikin keputusan, berani berpendapat. Amin. Jangan diam-diam saja enggak ngacung dua-duanya ya. Yohanes pasal kedua bercerita tentang perkawinan di Kana, di mana kita semua tahu pada hari itu ya, pada hari ketiga Yesus mulai keluar daripada keluarganya, mulai terjun dalam pelayanan pada usia ke-30 tahun. Ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus yaitu Maria ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu dan kita tahu pada waktu perkawinan berlangsung itu kota tidak besar, kota itu kecil, tapi penuh dengan kehangatan kekeluargaan. Kalau kota kecil ya, ada apa terjadi pasti jadi gosip seluruh kota. Ini ada satu pernikahan anak muda. Baru pernikahan itu berlangsung dikatakan ketika mereka itu kekurangan anggur ya. Kemudian ibu Yesus berkata kepadanya yaitu Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata kepadanya, ibu saatku mau apakah engkau daripadaku, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan yang ada di situ dan berkata, ya apa saja yang dikatakannya kepadamu buatlah itu.
Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tahu cerita ini? Tahu? Kalau tahu saya nggak usah baca, habis-habisin waktu. Kan saudara datang ke sini bukan mendengar pembacaan firman Tuhan, pemberitaannya. Amin. Jadi saya bacakan saja secara cerita narasi. So kekurangan, Ibu Yesus bilang karena kurang, Yesus bilang waktunya belum tiba. Lalu bagaimana dia kasih pesan sama para pelayan yang ada di situ. Kita tahu adat orang Yahudi kalau masuk habis dari mana-mana perlu ada buyung air untuk membasuh kaki. Supaya bersih datang ke pesta. Apa saja yang dilakukan, lakukan. Dan Yesus memerintahkan pada waktunya kepada pelayan yang sudah dipesenin oleh Maria. Isi buyung itu dengan air. Kan udah dipakai habis tadi buat cuci kaki pendatang tamu. Betul? Pelayannya bilang diisi air, isi aja. Masih gak ada kesulitan. Setelah diisi ada yang lebih susah lagi disuruh oleh Tuhan Yesus. Itu apa? Cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Yang tahu anggur itu kurang siapa? Maria. Yang tahu lagi siapa? Tuhan Yesus. Yang tahu lagi siapa? Para pelayan. Yang lain tahu enggak? Enggak tahu. Pemimpin pesta tahu enggak? Enggak tahu. Tapi pada waktu anggur ini si pelayan suruh bawa, ini pergumulan loh. Kalau Bapak Ibu jadi pelayan tuh mau enggak disuruh begitu? Hah? Air buat cuci kaki loh. Meh mau dipakai minum. Dulu belum ada klorin dioksida, bahwa air tuh kalau dikasih klorin dioksida itu bisa langsung steril. Bisa diminum langsung, gak usah dimasak. Enggak ada. So mereka harus bawa dengan deg-degan. Bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta nggak tahu, disuruh coba anggur, coba aja dia yang bertanggung jawab. Wih, anggurnya bagus banget. Ya, lebih bagus daripada anggur yang dulu. Dia komplain sama pengantinnya. Loh, gimana sih kamu? Biasanya kalau pesta tuh yang bagus dulu dikeluarin. Udah orang udah belenger, makannya udah kekenyangan, rasanya udah nggak ada, dikasih kurang enak juga udah nggak ada rasa. Nggak komplain. Kamu kok kasih yang lebih baik? Semua orang nggak tahu. And then the end of the story, rasa malu yang mungkin ditanggung oleh pengantin di kota kecil yang bakal jadi gosip seumur hidup sampai ke anak cucu. Tidak terjadi happy ending. Dan firman Tuhan mengatakan ini mujizat pertama. Saya tidak akan mengupas bagian ini sebagai khotbah tentang pemulihan tuh begini begitu. Sudah sering dengar rumah tangga yang tawar nanti menjadi manis, lebih manis dari sebelumnya. Fine. Tetapi yang saya mau bagikan adalah tentang bagaimana mujizat itu terjadi di sebuah pesta kawin. Ya. Ada satu pepatah mengatakan bahwa, waduh itu ketutupan ya. Pesta kawin itu adalah akhir daripada satu permulaan dan awal daripada satu kesudahan. Pak Henry suka bilang, pernikahan itu adalah alarm yang membangunkan mimpi yang panjang. Orang yang pacaran tuh kayak mimpi tentang hari depan. Begitu menikah, mimpinya selesai. Realita, suamiku, istriku ternyata gitu kan ya. Lalu sudah jalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata gitu kan. Semua mimpi indah ada yang hancur. Ya, lalu mengalami goncangan ekonomi, goncangan kesehatan. Apalagi ternyata ketahuan banyak masalah simpenan. Simpenannya bukan simpenan uang. Senang kalau ketemu ternyata punya simpenan dulu sebelum nikah. Gak tahu apa-apa. Simpenan yang lain itu loh. Waduh cilaka ya. Belum lagi ketahuan banyak apa? Banyak utang lagi. Waduh cilaka. So itu satu akhir. Ya, yang sungguh membuat pernikahan yang tadinya dimasuki dengan sukacita, bangga, harapan, hancur tiba-tiba. Berapa banyak di antara kita yang di dalam pernikahan yang dimulai dengan baik, lalu di tengah jalan dan mungkin sekarang sedang merasakan ada sesuatu kekurangan yang menjadi hubungan itu, pernikahan itu suasana terasa seperti tawar. Hilang sesuatu yang bisa bikin sukacita ya. Pepatah ini mengatakan pesta kawin akhir dari satu permulaan. Tetapi sebetulnya awal daripada satu perjalanan kesudahan ya. Saudara sekalian, ketika kita menemukan hal seperti itu bagaimana? Ya. Pada waktu sudah menikah baru tahu ternyata ada penyakit keturunan. Dan kalau punya anak, anaknya akan mengalami satu penyakit yang mewarisi kelemahan orang tuanya. Mau cerai? Kita percaya pernikahan itu tidak boleh diakhiri seperti itu saja. Saudara banyak dalam pernikahan bisa mengalami hal itu ya. Apalagi sekarang dengan pandemi, saya percaya pandemi bukan menambah masalah. Pandemi itu mengungkapkan apa yang tersembunyi yang selama ini belum diselesaikan. Dan pandemi memaksa orang untuk memilih, mau menghadapinya, menyelesaikannya, atau membiarkan itu sungguh-sungguh merusak, merobek, menghancurkan pernikahan yang memang sudah tidak baik. Dengan segala dampaknya.
Nah yang menarik bahwa ketika Tuhan Yesus dalam pelayanan pertama di tengah masyarakat, dia lakukan di dalam sebuah pernikahan. Dan ini sesuatu yang indah, karena apa? Itu memberikan kepada kita satu pembelajaran yang sangat penting. Pembelajaran apakah yang kita bisa belajar? Bahwa mujizat pertama dilakukan di Kana di sebuah pernikahan menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kepedulian ya yang sangat gimana ya? Istimewa khusus kepada keluarga. Kejadian di Kana bagi saya mengingatkan satu peristiwa dibandingkan dengan di Eden. Di Eden itu satu keluarga yang akhirnya berakhir mewariskan dosa kepada keturunannya ya. Keluarga yang dimulai dengan ketaatan kepada Allah, keindahan, tetapi diakhiri dengan ketidaktaatan yang merusak hubungan rumah tangga. Terjadi pembunuhan, kecurigaan antara suami istri. Satu iri dengki di antara saudara yang mengakibatkan pembunuhan dan itu terulang sampai dengan zaman sekarang. Oke? Tetapi kejadian di Kana menunjukkan bagaimana Yesus datang pertama kali ke dunia. Dia mau memulihkan apa yang rusak di Eden dan dipulihkan dengan peristiwa yang terjadi di Kana. Betapa Allah peduli, Allah mau memperbaiki. Dari mana Allah memperbaikinya? Dari keluarga. Kalau Allah bekerja menciptakan dari keluarga dan keluarga itu hancur karena dosa. Karena manusia percaya kepada iblis lebih daripada taat kepada Allah. Maka di dalam Taman Eden mengingatkan kepada kita. Kalau Allah mau berkarya, Allah masih percaya Allah bekerja melalui keluarga. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dalam hidup ini ada susah, ada apa? Satu hal yang penting, keluarga penting di mata Tuhan. Keluarga menjadi desain Allah, jantungnya Tuhan untuk menyatakan kehadirannya, kasihnya, pekerjaan itu melalui keluarga. Semua rencana keselamatan Allah sejak manusia diciptakan sampai dengan penggenapannya di dalam Tuhan Yesus, sampai kepada akhir zaman. Keluarga gak pernah alpa loh, gak pernah absen dari kehidupan Tuhan Yesus dan rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi mau gak mau, suka gak suka kita ini ya. Kita menikah tidak menikah, kita tetap bagian daripada sebuah keluarga. Amin. Dan Tuhan peduli dan Tuhan mau berkarya, Tuhan mau berbuat sesuatu di dalam keluarga. Kejatuhan dimulai di keluarga tetapi pemulihan juga terjadi dimulai di keluarga. Keluarga ada di hati Tuhan dan kalau keluarga ada di hati Tuhan sejak awal. Poros rencana keselamatan Allah, panggung karya Allah sepanjang sejarah, laboratorium Allah untuk membangun, membentuk, ya memulihkan, mempersiapkan, memberdayakan orang bisa jadi pemimpin, bisa menjadi sesuatu figur yang mengubahkan. Itu semuanya dalam keluarga. Lihat dari Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya karya keluarga. Silsilah kerajaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus semuanya gak pernah lepas daripada keluarga. Cerita Alkitab makanya sepanjang perjanjian lama semuanya cerita tentang keluarga. Betul Pak? Betul? Keluarga Adam Hawa, terus sampai keluarga Nuh, terus sampai keluarga Abraham dan seterusnya. Terus sampai pada keluarga Musa, terus keluarga raja-raja, terus sampai keluarga nabi-nabi, terus sampai dengan keluarga Maria Yusuf. Semuanya selalu dimulai dari keluarga. Contoh-contoh yang kita belajar tentang gimana hidup jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, jadi orang tua, jadi anak, jadi mertua, jadi menantu, jadi saudara, jadi sesama manusia. Semua konteksnya firman Tuhan ajarkan lewat keluar. Makanya setan kalau mau merusak, pekerjaan apa saja yang setan rusak itu apa? Keluarga. Apa yang bisa dia lakukan? Siapa titik paling lemah di keluarga? Kalau suami yang punya kelemahannya apa? Setan akan pakai itu untuk merusak keluarga itu dengan gagalnya seorang bapak, seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Kalau kelemahannya karakter, kehidupan yang tidak mau berubah di dalam diri seorang wanita, seorang ibu, akan dipakai setan untuk cari titik lemahnya supaya rumah tangga itu hancur. Sehingga tidak ada figur di dalam keluarga. Anak-anak tidak dibesarkan dengan baik. Kalau kelemahannya di sisi anak karena satu dan lain hal, setan akan pakai itu untuk menggoncangkan iman orang tuanya supaya rontok, hancur, dipermalukan. Dan tidak bisa memuliakan Allah. Itu pekerjaan setan. Tapi kita mau bersyukur, Allah tidak pernah menyerah. Amin. Keluarga diborat-maritkan oleh si jahat. Membuat orang boleh putus asa. Sampai ada yang gak mau berkeluarga. Kalau mau berkeluarga versinya versi sendiri. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu pekerjaan yang bukan daripada Tuhan. Allah tidak pernah menyerah. Bilang kanan kiri, Allah tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah dengan pekerjaannya, pemulihannya, penyelamatannya melalui keluarga. Keluarga Anda dan keluarga saya. Apapun kondisinya. Amin.
Cerita di Kana mengingatkan, kekurangan boleh terjadi. Ketidaksempurnaan boleh terjadi. Hal tak terduga boleh terjadi. Tetapi Tuhan peduli dan Tuhan bisa berkarya ya. Keluarga menjadi panggung laboratorium pusat pemulihan karya penebusan Allah dari zaman ke zaman, dari dulu sampai dengan sekarang. Tadi pagi ya saya dapat satu upload kisah yang menarik. Zaman sekarang kalau mau cari ilustrasi itu angele loh. Cerita iki sono wis lihat, situ wis lihat. Jadi sekarang gak usah dikasih lihat dulu deh. Barangkali Bapak Ibu sudah pada tahu semua ya. Tentang seorang anak yang dibuang di tempat sampah karena papa mamanya gak mau atau mungkin by accident udah lahir orang tuanya gak sanggup, mamanya gak sanggup, malu. Udah dilahirkan dibuang di tempat sampah. Tapi ada orang yang peduli. Membawa ke panti asuhan. Dan di panti asuhan ada sepasang suami istri yang udah tua sebetulnya. Tetapi punya hati penuh kasih sayang dan mengadopsi anak buangan ini. Dibesarkan dengan cinta kasih, dengan ketulusan sebisa-bisanya walaupun udah tua. Anak ini mendapatkan kasih sayang, tubuh besar, ternyata anak ini pintar, jenius luar biasa. Dia seneng ngoprek komputer. Zaman dulu itu komputer masih awal 19 something gitu ya. Abad 19 gitu ya. 18 lebih sebutnya abad 19 awal gitu ya. Itu belum berkembang bagus gitu kan. Dia dapat mungkin tahun berapa 19 something tuh ya. Masih zaman komputer yang gede itu loh. Desktop. Zaman dulu saya sekolah di Amerika, suami saya pakai desktop itu, belum ada laptop. Ya. Wah, dia senang, jadi papa mamanya ini sebetulnya seumur engkong emak ya. Dia belikan anak ini sebuah komputer karena dia senang ngoprek-ngoprek. Apa aja di otak-otak dibenerin gitu. Senang bikin program-program. Ternyata komputernya rusak. Gak bisa nyala. Anak umur 8-10 tahun, 10 tahun, 12 tahun gitu, pinter sekali. Dia otak-otak, dia bongkar, dia ketahuan masalahnya di mana. Dia pakai radio yang rusak, apalagi yang rusak, di otak-otak disambung-sambung. Akhirnya komputer itu bisa jalan. Hebat gak anak 12 tahun, anak yang dibuang di tempat sampah. Lalu otak-otak dia bisa bikin program. Dan dalam usia sekitar belasan tahun remaja, dia mulai bisa memperbaiki komputer rusak, bikin program, sehingga bisa bantu orang lain dan bisa mulai ada penghasilan. Dan semakin besar, dia semakin mulai bisa sekolah, orang tuanya berikan yang terbaik. Dia punya uang sendiri, luar biasa ya. Tuhan bisa berkarya untuk memulihkan, itu luar biasa. Waktu itu dia mulai menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa, yang punya nilai jual yang tinggi. Dan papanya pada waktu dia menemukan penemuan besar, papanya itu jatuh mengalami Alzheimer. Tahu kalau Alzheimer? Bisa lupa, bisa jatuh, bisa nggak tahu dia kemana, bisa hilang. Dia sangat sayang kepada papanya. Dia mencoba mencari penemuan untuk dipasangkan di sepatu ayahnya sehingga kemanapun ayahnya menghilang dia bisa lacak dengan komputernya. Belum secanggih sekarang loh waktu itu loh. Ya kan? Lalu alatnya ini menjadi sesuatu yang punya hak paten, nilainya jutaan dolar. Anak ini kaya. Frederick Fritz ya. Jadi merupakan seorang yang memulai satu sejarah bisnis dalam programming di dalam komputer yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi waktu dia punya nilai besar, nilai keuangan bisa jadi orang kaya, papahnya meninggal dunia. So the story is ya, orang bisa mulai dengan kehidupan yang begitu hancur, terbuang, tidak punya masa depan. Amin. Tetapi Tuhan bisa memakai keluarga untuk memulihkan seseorang. Pertanyaannya, kita ada di situ nggak untuk dipakai Tuhan? Pertanyaannya, kita punya ketekunan gak untuk berjuang? Sebab Tuhan ada di situ untuk bekerja. Seperti Yesus hadir di Kana dan melakukan bagiannya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, keluarga jadi panggung di mana Allah bekerja. Nah, bagaimana mujizat-mujizat dalam keluarga bisa terjadi, pemulihan dalam keluarga terjadi, mujizat terjadi pernikahan di Kana? Kita melihat di cerita ini satu hal yang penting. Yaitu apa yang saya sebut sebagai peranan Maria, peranan para pelayan, peranan pemimpin pesta. Yesus tidak main sendirian, tapi ada orang lain. Allah melakukan mujizat untuk memulihkan keluarga demi keluarga. Allah tidak memilih cara main sendiri, piung bikin mujizat, nggak pernah begitu. Allah selalu bekerja dengan cara mengajak manusia bekerja sama, membuka manusia untuk terlibat. Dan ketika manusia terlibat, manusia yang melibatkan diri mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Amin. Maria melihat kekurangan tuh. Orang lain gak melihat, dia ada di situ, dia melihat kekurangan, dia melihat pangkal masalah.
Lalu dia mencari solusi kepada Tuhan Yesus yang dia percayai. Oke? Ketika Tuhan Yesus dikatakan belum waktunya, nggak putus asa Maria. Nggak komplain, nggak menuntut. Tapi dia berkata kepada para pelayan di bawah otoritas dia. Nih ya, kalau sampai nih yang namanya ini nih, dia anak saya, oke? Dia namanya Yesus, suruh kamu apa saja. Kalau nggak dikasih tahu pelayan nggak akan nurut kasih tahu Tuhan Yesus. Betul apa betul? Bapak Ibu saya di sini bukan siapa-siapa. Waktu saya datang tiba-tiba saya nanya ini itu, kalau bagian multimedia nggak kenal saya, nggak dikasih tahu sama Pak Yusuf atau Ibu Posyan. Nanti ini Bu Lili kalau mau apa-apa soal presentasi tolong dibantu. Mana ada orang mau warok saya? Iki sopo, iki tamu moro-moro datang nyelanang nyelonong, ya kan? Minta ini minta itu, nggak akan diwaro, nggak akan dipedulikan. Sama dengan pelayan-pelayan itu. Tapi karena Maria berkata, pelayan ini tahu batasnya di mana, tugasnya apa. So kita melihat pentingnya orang dalam satu pengalaman pemulihan keluarga itu terlibat. Pemimpin pesta yang meneguhkan dan mendeklarasikan ada sesuatu yang ajaib terjadi ya. Jadi di sini kita melihat apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Inisiatif dan karya penebusan selalu datang daripada Allah. Tetapi mujizat pemulihan itu berproses melalui keterbukaan dan keterlibatan manusia. Coba kalimat ini diulangi. 3, 2, 1. Inisiatif dan karya penebusan datang dari Allah. Tapi, ulangi, mujizat. Baca yang keras. Mujizat pemulihan berproses melalui keterbukaan dan keterlibatan manusia. Keterbukaan dan keterlibatan bapak dan ibu, orang tua, suami istri, anggota keluarga. Kalau yang punya masalah, yang memerlukan sesuatu pertolongan tuh dari pihak orang tua, pihak mana yang mau duluan membuka diri untuk mencari pertolongan, mencari nasihat, mencari bantuan, yang mau rendah hati duluan. Ya. Pihak mana yang mau berinisiatif kasih tahu, my family need a help. Keluargaku butuh bantuan. Karena orang yang bermasalah belum tentu mengaku bersedia mau dibantu. Walaupun masalahnya sudah bikin pusing seisi rumah. Ya apa ya? Perlu ada orang lain seperti Maria ngomong. Yang berdasarkan otoritasnya memberikan arahan kepada orang yang mungkin bisa terlibat. Tolong berbuat sesuatu, kalau diminta begini lakukan sesuatu. Pelayan melakukan bagiannya. Di dalam mujizat pemulihan juga serupa. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Mungkin itu sebagai ayah, kalau yang bermasalah adalah anak, mungkin sebagai ibu. Gak perlu dorong-dorongan, main menghakimi, main juntrung, main dorong-dorongan salah-salahan. Gara-gara kamu sih gak begini kamu. Gak, berinisiatif melakukan apa yang bisa, apa yang perlu. Begitu kita melakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya loh. Amin apa amin Bapak Ibu? Ya. Di dalam perjalanan hidup kami mengalami banyak peristiwa yang cukup mempunyai satu pengalaman duka dan luka. Ya. Orang bilang saya awet muda, saya umur 61, suami saya 67. Nggak keto tuh kayak umur sekian. Ada orang yang umur berapa, Pak Henry paling senang dibilang, kok awet muda ya, jasa istri. Orang bilang, Bu Lili awet muda, suamiku bilang, ini karena suaminya. Ya. Orang nggak ada tahu, kita lihat, ini kayaknya lancar-lancar nggak ada masalah. Mana tahu kita punya seabrakan masalah, punya seabrakan pergumulan. Tetapi kita berproses bahwa Tuhan bisa melakukan pertolongan demi pertolongan, penghiburan, kekuatan, ya pemulihan. Bukan hidup kami rusak, hancur lalu dipulihkan. Hati kami terluka, harapan kami hancur, mimpi kami hancur, ya. Tetapi Tuhan menolong. Orang Semarang mungkin gak tahu, cuman berapa yang tahu. Siapa yang gak senang anaknya menikah? Senang gak? Apalagi anak perempuannya nikah. Yang belum menikah anaknya pusing loh. Pusing, belum ada jodoh. Wah saya juga pusing, anak saya umur 29 masih belum, putus nyambung. Doa-doa dapat jodoh yang bagus. Pasti dari Tuhan semua yang baik. Amin. Banyak dari teman-teman dari Semarang juga datang ke Bandung. Wih itu saya rasa pesta yang paling ramai. Karena setelah pandemi gereja kami tidak ada pesta besar seperti itu lagi. Waduh sampai pusing kawalan. Gereja kami 4 lantai itu semuanya penuh. Sampai pusing ngature. Saya ingat saya ditarik ke atas ke bawah, orang mau salaman di mana. Sampai pusing semua. Anakku punya tamunya sendiri. Mantuku punya tamunya banyak juga. Aduh luar biasa. Tetapi 2 tahun setengah mengalami satu peristiwa tragis. Tabrakan, meninggal, dan satu goncangan besar untuk putri saya dan keluarga kami. Luka, duka, ya kan? Ada satu kehilangan, ada sesuatu yang putus, ada satu kekecewaan, kemarahan. Dan kalau bukan Tuhan yang bekerja, saya tidak tahu bagaimana bisa ada hari ini.
Tapi Tuhan melakukan bagian, tapi kita juga melakukan bagian kita. Ketika anak kami marah, ketika dia terluka, bahkan tidak mau berkomunikasi untuk satu jangka waktu. Mungkin dia marahnya sama Tuhan sebetulnya Allah Bapa, tapi gak ada Bapa tuh gak kelihatan. Dia anak yang mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, skopnya skop kota, skop bangsa. Ya, tetapi bisa mengalami satu goncangan yang luar biasa. Kita berdua, bersabar, melakukan apa yang kita bisa, kita perlu. Bagian berdoa. Ya, bagian termasuk ngurus anjing peninggalan kesayangan suaminya yang menangis-nangis dan mau disuntik mati itu sama anak saya. Anak saya tuh sayang binatang setengah mati. Saking lihat anjingnya ngau, anjing juga bisa sedih loh ditinggal sama majikannya. Lah dia ditinggal suami daripada lihat anjingnya susah, gak bisa ngurus pusing, bisa suntik mati ya katanya. Wah dulu anjing yang dulu sakit, mau di papahnya itu udah dikasih mumpung umur setahun, kasih orang digoreng dimasak aja, orang Manado suka makan anjing. Wah anak saya marah, jangan papi katanya. Anjing kok dikasih ke orang dibunuh, suntik mati kubur baik-baik saja, udah jangan didoakan saja sembuh tuh anjing. Sekarang nih anjing berduka, ini bagaimana ini? Ya singkat cerita, untuk membuat ceritanya pendek. Saya kalau cerita panjang soalnya. Suami saya merawat anjing itu. Dan karena merawat anjing, hubungan kami sebagai orang tua anak pulih, baik lagi, rukun lagi. Amin. Ya, semua melakukan bagiannya. Iman, percaya. Ya enggak semua berakhir seperti putri saya. Suami pertama arsitek, punya kelas, punya nama yang kami sangat sayang dan merasa very special. Our privilege to have such a son-in-law. Privilege punya menantu seperti itu. Tidak bisa digantikan. Ya, keluarganya orang Semarang, tapi pindah di Bandung. Tuhan kasih suami yang baru kepada anakku, juga arsitek, yang punya spesifikasi yang khusus juga. Tuhan melakukan bagian, gak semua berakhir begitu, jadi jangan, enggak, semua ceritanya lain. Untuk kasus putri saya diizinkan seperti ini, sehingga dia mengalami pemulihan secara emosi, secara hubungan, secara kehidupan. Yang saya percaya itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan, keistimewaan seseorang. Saya melihat gak pernah terpikirkan, saya tuh sudah gak berani mimpi. Putri saya akan bisa berkeluarga lagi. Daripada saya mimpi maksa-maksa cari-cari nanti kecewa lagi, terluka lagi, sayanya ikut terluka. Coba kalau dulu gak mikir supaya cepat kawin kan gak akan mengalami kedukaan, kehilangan, lalu terluka seperti ini kan. Betul gak? Tetapi ternyata Tuhan bisa punya rencana yang berbeda. Ada amin? Ya, tapi kita mesti lakukan bagian kita. Di dalam kisah mujizat di Kana ada Maria yang berperan. Ada pelayan yang berperan. Ada pemimpin pesta yang berperan. Di dalam kehidupan kita mungkin ada bagian daripada keluarga yang berperan. Ada orang di samping-samping di gereja yang mau berperan dan peduli. Ada hamba Tuhan, ada konselor, ada tenaga profesional yang mau dilibatkan untuk terlibat, untuk mendampingi. Dan kita perlu terbuka juga untuk mau melakukan bagian kita. Maka pemulihan terjadi. Kenapa banyak keluarga tidak dipulihkan? Karena itu. Ya. Ada masalah, menutupi masalahnya, bukan sungguh-sungguh bilang ini bakal kekurangan anggur, bakal jadi masalah ke depan. Mesti diberesin sebelum merebak. Kayak penyakit kan kalau ketahuan lebih dini diobatinya lebih gampang. Kanker itu kalau ketahuannya masih stadium 1 gampang diobati. Kalau udah stadium 4, stadium akhir itu repot walaupun mungkin bisa tapi kita tahu. Humanly speaking secara manusia kan lebih susah ya Pak ya. Hubungan rumah tangga, ya kelainan anak, ya atau sesuatu keanehan dalam kehidupan salah satu anggota keluarga kita. Kalau bisa lebih dini diketahui, jangan ditutupi, dibawa kepada pihak yang bisa membantu. Ya, gereja berperan di situ, jangan malah menutupi atau malah komunitas menggosipkannya, tapi berbuat sesuatu. Pemulihan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi keloncat ini ya. Dan yang kedua, kita melihat fakta dan kesanggupan Tuhan Yesus. Ya, Allah kita yang peduli, yang mau sanggup mengatasi kesulitan apapun itu, kebuntuan, bahkan memulihkan kehancuran sekalipun dalam kehidupan keluarga di dalam dunia ini. Di Kana kekurangan anggur itu soal kecil bagi kita sekarang. Tapi pada waktu itu soal besar. Mereka bukan keluarga berada, mereka punya keterbatasan. Yang tidak terbatas waktu itu adalah air. Dan Tuhan bisa pakai yang tersedia, yang tidak ada harganya. Bisa menjadi sesuatu yang menjadi solusi.
Saya percaya saat ini pun Tuhan bisa pakai sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi karena bersedia dipakai oleh orang yang tersedia, Tuhan bisa lakukan mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Di dalam kejadian terakhir nanti, bagian akhir khotbah saya akan ceritakan satu serial pemulihan yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan. So misteri daripada mujizat pemulihan bagaimana bisa terjadi, mujizat pemulihan terjadi misterinya bukan susah-susah. Pertama, ingat-ingat perlu ada kesadaran. Apa? Kesadaran apa? Kesadaran ada masalah. Itu aja. Kalau orang gak sadar ada masalah, dia gak akan cari solusi. Nih kalau udah ngobrol nih kenapa ya konslet terus, bertengkar terus, salah paham terus, curiga terus, ya kan? Responnya selalu melukai, ada apa? Ini masalah keluarga kita, lagi-lagi utang, lagi-lagi bangkrut, lagi-lagi sakit. Oh gak ada apa-apa, memang mungkin bawaannya, memang nasibnya kurang bagus, oh memang semua iya semua permasalah. Tetapi kenapa berulang-ulang, ada sesuatu gak? Kita perlu mengakui, I think maybe. Coba tanya deh, ya periksa deh. Kalau badan kita yang sakit kan periksa ke dokter, jangan salah diagnosa, nebak-nebak sendiri. Orang kita tuh, orang Indonesia suka nebak-nebak. Gak mau benar-benar pergi kepada ahlinya. Papa saya tuh menganggap berbulan-bulan sakit, lagi ke dokternya gak mau ke internis. Ke dokter umum bilang sakit dikasih obat dokter umum. Teman baik jadi ngomongnya cuma gini aja ya sudah. Ya. Satu kali dia terganggu, sekali gak enak, aduh sesek. Nah kenapa sakit? Pergi sendiri ke dokter, ke rumah sakit. Gak pulang 5 hari kemudian meninggal. Karena dokter internis bilang, Om kenapa gak rajin check up? Oh masalahnya bukan loh, masalahnya jantungnya sudah bengkak neken ke lambung. Jadi salah diagnosa selama ini. Karena menurutnya gak apa-apa, cuman sakit makan obat Promak enak sebentar. Tapi kan bukan akar masalahnya diobatin. Ya kan, kadang-kadang dalam hidup bisa begitu. Sadar kalau ada masalah, akui. Ya, apapun itu jangan takut, masalah itu bukan menakutkan kok. Kalau ada masalah ada solusi. Bilang kanan kiri, jangan takut ada masalah. Di dunia ini berdosa, semua pasti bisa jadi masalah. Oke? Apa aja? Anda tidak bisa mengatasi kesedihan Anda, kehilangan Anda, kemarahan Anda, rasa malu, ada sesuatu tertunda masa lalu, kekecewaan. Just confess, God I have a problem. Tuhan saya punya masalah. Kenapa ini terjadi? Kedua, perlu kerendahan hati. Kalau udah tahu ada masalah perlu kerendahan hati. Untuk mencari pertolongan yang pas. Maria rendah hati datang kepada Yesus. Ya, para pelayan rendah hati untuk melakukan, disuruh Tuhan. Semua perlu kerendahan hati. Ya, kita pun perlu kerendahan hati. Cari pertolongan. Pada waktu kami mempunyai masalah kesulitan berkomunikasi dengan putri kami yang sedang menghadapi satu gelombang kesedihan, kemarahan karena suaminya dipanggil Tuhan. Dia rasa sangat unfair sekali, suaminya orang yang baik ya. Dan bersama suaminya Tuhan pakai untuk memulihkan hal-hal yang kita hampir tidak tahu sudah terjadi dalam kehidupan putri saya dalam masa pertumbuhannya. Ada pengalaman-pengalaman terluka waktu sekolah ya, waktu berteman di masa remaja yang tidak selalu terbuka. Dia anggap baik karena anaknya berprestasi, baik, pelayan, gak kelihatan saudara sekalian. Ya, tapi suaminya yang mendampingi dia mengalami pemulihan trauma. Ketika dia merasa bersyukur kepada Tuhan dan akan melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai orang yang lebih normal hidup berkeluarganya. Suaminya dipanggil Tuhan, dia marah sekali. Waktu marah gak bisa ngomong, di antara kami dia bilang, papi mami ini kenapa sih? Kalau saya di rumah kita ngomong nih selalu bom, kayak ada bom gitu loh. Kita juga heran, ngomong sedikit kok bisa tersinggung, saya mesti jaga-jaga, ngomong anak sendiri jaga-jaga. Udah jadi prokes sebelum pandemi di keluarga kami. Bukan pakai masker, prokesnya ngomongnya hati-hati. Ngomong salah sedikit langsung gak enak. Mukanya waduh gak enak. Papi mami mesti konseling. Pak Henry, Ibu Li Every lo kudu konseling lo. Disuruh anaknya. Konseling kemana? Mau konseling kepada siapa? Ya konseling ke Jakarta. Sampai yang mengkonseling kami aja bingung. Bapak Ibu masalahnya saya juga gak tahu masalahnya apa. Putri kami minta kami konseling. Dan dia bilang, Papa mama saya ini gak tahu kenapa. Kalau saya ngomong sama mereka ada kesulitan. Tolong. Ayo kami konseling. Untuk melihat, mendengar, mengerti, memahami sehingga kami bisa mengalami sesuatu yang bukan karena konselingnya tetapi ada rasa didengarkan, ada rasa dimengerti dan kami bertumbuh bersama-sama. Perlu rendah hati.
Saya ini kalau ngomong gak pakai topeng saudara sekalian. Apa adanya. Kalau kami baik karena Tuhan yang menolong. Amin. Kalau masih ada yang kurang baik karena kami belum sempurna. Kami berproses, jangan undang lagi. Ada orang mau mengundang orang yang sempurna. Itu kan sampai sejauh tinggi kita gak tahu bagaimana mau sampai ke situnya. Too good to be true. Ya, kami mengalami banyak luka. Kami belajar lewat luka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Hamba Tuhan yang lebih real dengan segala kelebihan dan kekurangannya di tengah keluarga. Amin. Ya. Perlu apakah yang ketiga? Ketekunan. Pada waktu kita sudah berusaha, udah rendah hati, udah tahu kita punya masalah, kita berjuang melakukan bagian kita. Ya, mencari, melewati proses, berupaya, enggak rubah-rubah. Yang perlu adalah ketekunan. Maria udah datang kepada Tuhan Yesus walaupun waktunya pendek. Yesus bilang belum waktunya. Aduh udah malu nih gimana udah minta tolong. Ini saya nih maminya Tuhan Yesus. Kok maminya ngomong Tuhan Yesus gak kabulkan langsung sih. Tapi dia tekun. Betul? Menunggu dan kasih tahu kepada para pelayan. Dalam hidup ini kita perlu bertekun saudara sekalian. Saya tidak berkata bahwa kami sudah ada dalam satu pengalaman lain. Setelah menunggu bertahun-tahun. Mungkin hampir 10 tahun. Kalau dihitung dari mulai terjadinya itu ya. Mungkin udah 16 tahun kami menunggu. Kami gak tahu mau doa gimana lagi. Tetapi somehow somewhere Tuhan mengajar kami untuk tekun dan berdoa dan berserah melakukan bagian kami. Saya menghargai suami saya dengan segala kesabarannya mendampingi putra kami yang memiliki pergumulan khusus. Ya, selama 1 bulan ini dia sudah mulai bekerja dengan konstan, dengan bagus, dengan antusias. Walaupun fisiknya agak lemah, suka sakit-sakitan. Aduh makanya Pak Henry minta malam ini pulang juga kenapa? Rak teko ambek si bungsu ini loh. Ya, karena pagi-pagi mesti kerja bangun, kerja nanti pulang sore capek, lo sakit mah. Itu ceritanya panjang. Tapi ketekunan merupakan satu bagian daripada proses kita mengalami perbaikan demi perbaikan. Amin. Ada sesuatu harapan yang merebak. Wishfully berharap ini merupakan satu kegelapan yang sudah jam 4 gitu. Kalau jam 4 kan gelap sekali kan udah gitu matahari terbit. Ya, kalau gelap udah sangat gelap biasanya fajar merekah. Amin. Perlu ketekunan. Ibu Monica berdoa untuk Agustinus 18 tahun. 18 tahun ya Pak ya. Sampai dia mati anaknya belum tobat, belum dipulihkan. Tapi setelah mamanya meninggal, waktunya Tuhan tiba. Agustinus bertobat dan jadi bapak gereja. Waktu itu gak ada gereja Protestan, gak ada gereja Katolik. Tuhan bisa bekerja dengan caranya. Amin Bapak Ibu. Kita perlu apa? Ketekunan dan kita perlu kerjasama. Ya, kerjasama. Kalau masalah anak, orang tua kerjasama. Kalau masalah anak, masalah orang tua, anak yang kerjasama. Ya, jangan kalau ada satu jadi blok-blokan. Kamu pilih papi apa pilih mami? Saya pernah mendengar kesaksian cerita yang luar biasa, tapi sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Ibu ini ya luar biasa. Dia bilang dulu saya belum ngerti, belum kenal Tuhan ya. Pokoknya percaya aja menikah dijodohkan karena adat dipaksa. Tapi saya punya suami itu aduh udah gak sayang istri, kejem ya. Sombong, egois, so pintar padahal gak bisa apa-apa. Semua yang kerja istrinya sampai berhasil, sampai jadi orang punya nama, punya harta. Tetapi suaminya suka main perempuan. Pada usia 38 tahun dengan 4 anak ibu ini udah gak tahan. Gak bisa lagi karena main tangan, main perempuan. Udah gak bisa tahan. Ya, jadi mami di sini, papi di sini, anak satu-satu suruh baris itu pilih mau ke kanan mau ke kiri. Piye toh? Ya, anak itu sampai bingung soalnya papanya dekat sama anaknya. Tapi memang papanya main tangan, main perempuan. Mamanya ora tahan. Anak tuh sampai mau milih, mau kanan, mau kiri. Semuanya milih mama akhirnya. Saya milih mama aman. Ada uang, ada makan, ada pendampingan, ada pendidikan. Papanya cuman bisa main perempuan. Gak bisa apa-apa lagi. Ya pilih mama toh. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan memulihkan keluarga ini dalam arti mamanya dan anak-anaknya dipulihkan karena papanya memilih masih punya perempuan lain, istrinya 3, 4. Dan agamanya berbeda dengan istri dan anak-anaknya. Tapi ibu dan anak-anak tetap hormat dan mengasihi papa dan suaminya. Sampai sakit, sampai meninggal. Anaknya semua tetap manggil papa. Tetap mendatangi, mendoakan. Bahkan istrinya itu tetap mendoakan suaminya ini sampai akhir hayat hidupnya. Kerjasama saudara sekalian.
Enggak pulih, pulih dalam arti hati yang terluka, hidup yang hancur, dipulihkan. Tuhan tidak tinggal hancur, tapi menjadi serpihan, namanya the broken vessel. Bejana yang hancur tapi ditempel-tempel jadi namanya kintsugi. Tahu gak kintsugi? Itu mangkok pecah, botol pecah yang disambung-sambung dengan tinta emas, dengan rekatan emas, jadi mahal sekali, lebih mahal daripada yang utuh. Itu kehidupan teman saya, ya, seorang ibu yang sangat inspiratif sekali, Ibu Maimunah Natasha. Pernah dengar? Boleh undang ke sini khotbah. Itu ibu yang luar biasa, level internasional dia, ya. Sekarang umurnya 80 tahun, tapi lebih dari saya. Dia punya semangat gairahnya. Saya tuh ketularan dia pada waktu saya umur 46, dia umur 64. Kami dipertemukan Tuhan. Ya, jadi udah belasan 20 tahun yang lalu ya. So bagaimana misteri mujizat Tuhan terjadi? Perlu apa yang namanya keyakinan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mampu, Tuhan peduli, Tuhan sayang sama kita. Seberapa buruk pun keadaan kita, Dia mau dan Dia mampu memulihkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, bersediakah kita untuk dipulihkan? Karena kadang-kadang kita tahu, tapi kita ragu-ragu. Kita tahu, tapi kita nggak mau. Bukan kita, Tuhan nggak mampu. Tuhan mampu, tapi kita mau nggak? Karena di mana ada hati yang mau, yang udah hampir mati pun Tuhan bisa pulihkan. Bukan sembuh, tetapi hidupnya dipulihkan. Kepahitannya diampuni, dicabut sehingga dia bisa hidup dan mengakhiri hidupnya dengan tenang dan mulia. Dengan bebas, dengan legowo. It's a blessing. Amin Bapak Ibu. Pulih itu gak berarti jadi suami istri yang akur lagi. Penyakitnya sembuh, utangnya lunas, anaknya semua nikah, punya cucu. Gak selalu harus begitu. Tetapi ada satu perubahan di mana bisa menghadapi hidup dengan optimal, bisa berfungsi dalam bagian hidupnya dengan tetap punya dignity sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan dan di mata sesamanya. Walaupun ada bagian hidupnya yang tidak bisa dipulihkan karena setiap orang lain, ya kan? Sebuah keluarga kalau yang satunya nggak mau dipulihkan, belum mau dipulihkan, ya pulihkan salah satu dulu, nggak apa-apa. Dan kita nggak usah menghakimi keluarga itu karena ada orang yang belum mau dipulihkan, yang nggak bisa pulih sempurna. Tapi kalau ada pihak yang mau dipulihkan, perbaikan akan mulai hadir dalam keluarga dan kehidupan itu. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Saya akan tutup dengan kisah-kisah otentik para pahlawan. Bahwa orang punya masalah yang sekarang penyakit urusan rumah tangga yang paling serius, yang paling sulit, almost impossible untuk dipulihkan adalah berkenaan dengan kesehatan mental. 1 dari 4 orang, 1, 2, 3, 4 salah satu, 25% per tahun yang diberikan. Itu di Amerika 26%, di dunia menurut standar statistik WHO 25% orang punya pergumulan sedang akan gangguan kesehatan mental, depresi, stres, ya, curigaan, takut, paranoid, schizofren sampai mendengar, melihat yang enggak ada, dia dengar, dia lihat, mengganggu hidupnya, mengganggu seluruh keluarga, merusak hubungan. Berkali-kali dalam 2 tahun terakhir ini bukan karena pandemi loh. Pandemi hanya memunculkan apa yang memang sudah ada. Menciptakan situasi yang lebih sulit dan memunculkan apa yang sudah ada. Itu dulu saya gak ngerti. Betapa sulitnya, Bu, gak mungkin lagi saya hidup dengan suami saya. Setelah sekarang saya mengerti suaminya bipolar. Memang itu sakit brain disorder yang gak bisa sembuh secara manusia. Rusaknya di kepala, di otak, pusat kontrol, pusat yang ngatur indera perasa, yang ngatur cara berpikir, yang mengatur cara badan ini bergerak. Jadi seorang bisa mendengar ngomong aneh-aneh gak nyambung. Dan itu bukan berarti orang ini rusak, hancur, gak ada masa depan. Kalau di keluarga kita ada orang yang sakit begini, gak berarti itu seluruh keluarganya menjadi tidak punya harapan, malu, terkubur, tersudut, terpuruk. Enggak. Tuhan bisa berkarya. Dalam 2 tahun ini Tuhan mengajarkan kepada saya, Tuhan bisa memulihkan dengan cara yang luar biasa. Kalau saya sebut satu-satu, ini adalah seorang ibu, seorang yang pintar, seorang yang luar biasa. Waktu dia bercerita tentang seseorang, bagaimana papanya orang terpelajar, orang pintar, orang sukses, kena cancer, mengalami mental breakdown, menjadi orang lain. Bisa menjual rumahnya dan habis berkeliling dunia hanya untuk dirinya sendiri. Dulunya papanya gak begitu, kenapa papa saya jadi homeless? Hilang ke jalan, jadi tunawisma. Dan tidak bisa ditarik kembali. Karena kalau ditarik kembali dia akan membahayakan kehidupan anaknya dan cucunya. Dia, saya harus gak tahu harus bagaimana.
Tapi Tuhan bisa bekerja, bukan memulihkan semuanya jadi baik, tapi bagaimana berdamai dengan situasi yang sulit. Dan dia mulai menjadi seorang penggerak untuk peduli kepada pelayanan bagi keluarga yang punya pergumulan dengan mental illness yang sekarang so konkret. Ini yang sebelahnya, saya nggak tahu saat dimana siapa mulai sakit, karena saya dari kecil saya punya penyakit, mama saya punya penyakit, papa saya punya penyakit, karena ini brain disorder ini adalah penyakit keturunan, ada genetikanya. Yang kalau kena pemicu sedikit keluar. Yang sebelahnya lagi seorang ayah yang punya anak yang pinter, jenius, sekolah pinter, ganteng, hebat, umur 17. Kena sedikit masalah karena ada brain disorder, mungkin pola hidup bisa pengaruh juga. Pola asuh, tapi tidak selalu karena pola asuh dan pola hidup. Memang ada brain disorder, kena tekanan sedikit pada waktunya, biasanya umur menjelang usia dewasa kalau udah ada muncul. 1 dari 4. Ya, kena schizofren, bisa marah, ngamuk, rumah dihancurin semuanya. Bisa melakukan, makanya di Amerika banyak tembak-tembak, nah itu bukan di Amerika saja loh, di Indonesia udah banyak. Di seluruh dunia ada, cuman kita gak mengakui. Ini orang-orang yang hidup rumah tangganya itu ada orang yang kena sakit mental. Hancur kalau menurut sekarang, kena stigma, gak bisa mentas. Kenapa? Di rumah dia ada yang sakit. Seluruh rumah gak bisa bekerja, takut menerima kerja, anggota keluarga, semuanya tidak berfungsi. Tapi mereka berjuang, mereka mengedukasi diri, mengedukasi masyarakat, mau belajar, mau tahu bagaimana mengatasinya. Salah satu ini Nan Ibarra, kedua anak laki-lakinya adalah anak yang cakep luar biasa. Dia adalah mentor kami di Amerika. Ya, tiap kali kalau ngajar, aduh saya baru pulang dari pengadilan. Kenapa? Anak saya kena kasus, padahal bukan karena melakukan kejahatan. Anak saya kumat lagi. Dan kita tidak bisa tinggal dengan anak yang bilang, Mami I love you. Tapi kalau tinggal bersama bisa bunuh mamanya. Dan tidak merasa bersalah dan tidak tahu bahwa kalau sekarang bahasa kita orang gila, sekarang bukan orang gila, orang kena gangguan kesehatan mental. Bisa berfungsi gak? Bisa. Ada satu orang perempuan, anak perempuan umur dari 17 tahun mengatakan sakit, sekarang umurnya 20-an. Dia menjadi seorang di Amerika, cantik namanya Cecilia McGough. Ya, saya seorang schizofren, bisa berkata di tempat umum, dan saya bukan monster. Karena diobati, karena didukung keluarga, komunitas, mau belajar, mau berobat, dia menjadi orang yang sisi normalnya daripada kehidupannya berfungsi optimal. Dia menjadi penggerak, dia jadi seorang pimpinan perusahaan ya. Dia seorang CEO dalam satu penelitian luar angkasa begitu. Dia juga seorang yang paling penting karena ternyata 1,1% seluruh dunia 1,1% persentase menderita schizofren. Orang yang bisa melihat, mendengar apa yang gak kelihatan kedengaran orang lain. 1,1% penduduk dunia 8,8 juta. Di Amerika 4%. Dan dia bilang itu kebanyakan terjadi muncul waktu usia anak muda. Belasan tahun mulai muncul. Dan itu akan sangat mengganggu. Bagaimana mau hidup keluarganya. Dirinya gak punya masa depan. Hancur keluarga, merusak orang lain. Apakah Tuhan gak sayang? Tuhan sayang. Perlu kesadaran, perlu kerendahan hati. Perlu kerjasama, kesediaan. Ya. Menolong, dan dia berdiri menjadi seorang yang mendirikan yayasan untuk menolong menggabungkan semua orang muda di Amerika yang punya keluarga yang merasa punya anak sakit schizofren. Ayo belajar kita sama-sama how to live normally sebagai orang yang punya sakit. Sama kayak kita punya sakit kanker, punya sakit jantung, punya sakit diabetes, masih bisa hidup normal. Sekarang punya sakit mental, hidup masih bisa normal, berfungsi, bisa bekerja, punya status, bisa nikah, bisa punya anak. Asal tahu bagaimana menghadapinya dengan kerjasama dengan pengobatan yang baik. Berjuang menghancurkan stigma. Ada amin saudara sekalian? Dan Tuhan bisa bekerja. Ya. Tolong di sini ada hamba Tuhan boleh baca buku ini, Troubled Minds. Annie Simpsons. Ibunya, bapaknya hamba Tuhan yang luar biasa mengasihi Tuhan. Tapi ibunya kena sakit. Sampai homeless, sampai melakukan kejahatan, keluar masuk penjara, kabur, gak dikenal, di mana dicari, gak ada. Dia bilang saya di abuse sama keluarga, karena dia bisa melihat penglihatan. Oh dianggap orang punya karunia khusus, bisa lihat ini, padahal sakit. Tetapi karena dia punya pengalaman dengan ibunya, dia belajar, dia sekolah, dia mendidik diri, dia mendidik orang lain. Dia sekarang mendidik gereja, gimana melayani keluarga kalau salah seorang anggota kita sakit. Supaya dia bisa ditemukan. Saya suka, saudara suka ketemu gak di WA? Tolong nih siapa yang ketemu nih, ada si A hilang pakaian terakhir, makin banyak kan orang begini. Macam-macam, ada yang bisa mengganggu masyarakat, ada yang seperti pikun aja begitu. Kalau gak mengganggu gak apa-apa. Dan ini
bagian daripada hidup kita sehari-hari, bagian daripada gereja. Maukah kita bekerja sama? Gereja bekerja sama untuk menjadi bagian pemulihan rencana Allah untuk sangat banyak orang di dunia ini yang perlu pertolongan Tuhan. Perlu seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau walaupun gak kenal orang yang jadi korban, yang kehilangan sebagian kehidupannya, hanya bisa diam dan menunggu. Itu orang kena sakit. Ada yang rumah tangganya sampai hancur, ya kita mau. Saya di dalam saat-saat sulit kehidupan, Tuhan kasih saya satu lagu. Lagu ini judulnya "一直的爱", ya, Healing Love, kasih yang memulihkan. Syair lagu ini indah, ya. Dari lumpur maut Tuhan menuntun saya bebas, saya tertatih-tatih Tuhan menopang saya bangkit. Tubuh saya babak belur penuh luka, tetapi Tuhan memeluk saya dan di dalam ribaannya saya tersadar. Kasih Yesus menjamah hatiku. Hidup yang hancur Tuhan pulihkan. Terang harapan bisa terbit kembali di hati. Membuat saya berani untuk belajar terbuka. Kasih Yesus menguatkan hatiku. Sayap imanku bisa terbentang lagi. Dan siap menempuh gunung dan lembah. Kasih Yesus pulihkanku. Lagu ini aslinya Madarin, silahkan pendengarkan. Dan sementara lagu ini didengarkan, saya berdoa, tolong diredupkan. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang di dalam perjalanan hidup sudah bertahun-tahun atau baru tahun terakhir ini mengalami satu rasa jenuh, capek, letih, luka, putus asa dengan hidupmu sendiri, dengan orang serumahmu, dengan anggota keluargamu atau apa saja. Hari ini kiranya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mau dan mampu menolong Anda. Pertanyaannya, Anda mau gak ditolong Tuhan? Mulai dengan apa? Kesadaran. Kedua, kerendahan hati. Ketekunan untuk menempuh proses yang ditempuh. Kerjasama. Amin. Dan yang terakhir keyakinan. Ada harapan. Saya bilang tadi, saya pernah, gak berani lagi berharap. Tetapi Tuhan bilang, aku masih melihat harapan di depan. Kamu berani enggak? Dan ternyata kasih Tuhan bisa menolong kita. Bisa pulih, kuat, bangkit. Dalam segala luka kita pulih sehingga kita bisa tolong orang lain. Di keluarga kita kalau ada yang sakit jangan ikutan sakit. Jadi orang sehat, jadi orang sembuh, jadi orang belajar. Jadi orang yang mau mencari pertolongan. Jadi orang yang mau bermitra untuk memberi pertolongan bagi keluargamu sendiri. Bagi orang kalau saudara gak ada masalah orang lain. Sehingga pemulihan itu bisa Tuhan kerjakan dalam keluarga kita. Melalui keluarga kita untuk orang di sekitar kita. Amin. Silakan lagunya dikeluarkan. Dan selama lagu diputarkan ada Mandarin, nanti saya coba nyanyi Indonesia. Bapak Ibu boleh mengisi sehelai kertas, panitia sudah bagikan. Kira-kira Tuhan mau Bapak Ibu menyampaikan apa? Bagian apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu untuk berani mengakui, God I need you. Saya mengakui, sadar ada sisi saya yang perlu diubahkan, yang perlu ditolong. Oh Tuhan, saya perlu dibantu. Beri petunjuk kemana saya harus pergi, tulis. Oh Tuhan, saya perlu orang yang mungkin bisa membantu saya untuk mengajarin saya. Tulis, saya mau belajar. Ada yang saya harus kemana? Atau saya sedang membutuhkan apa? Saudara tulis. Dan ini akan kita bawa nanti masuk ke sini sesuai dengan aba-aba. Kalau di antara saudara berkata, saya gak ada masalah. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan betapa Tuhan bisa pakai seseorang. Selalu bekerja lewat seseorang. Saya mau dipakai Tuhan. Saya punya pengalaman. Saya punya kepintaran, keterampilan, pengetahuan. Untuk bisa dipakai menolong orang. Saya bersedia dihubungi kalau ada orang yang butuh bantuan. Saya bersedia menjadi orang yang menolong orang lain. Saudara tuliskan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan mulai mengerjakan pemulihan di dalam gereja ini. Di dalam keluarga Anda. Di dalam pribadi Anda. Di dalam GKI Karangsaro. Amin. Silakan, mana musiknya gak keluar-keluar. Lampunya diredapkan. Redupkan. Saudara renungkan sambil dengar musik lagu. Saudara tanya sama Tuhan. Ada di mana? Mau kemana? Ada apa? 在你灵山谷中，你领我走出
我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来。我在你的怀中苏醒过来，耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中又燃起生命的期待，再一次勇敢将自己展开。耶稣的爱刚强了我的心，信心的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。 Saudara, apakah yang sedang saudara hadapin? Di mana saudara berada? Kemana saudara akan melangkah? Kemana Tuhan mau pimpin saudara? Di mana saudara akan berada? Tanya kepada Tuhan, tulis. 在你的山谷中 Dari lumpur maut, kau tuntunku bebas. 出来，ku tertanding janji, Kau menopangku bangkit. Tubuhku penuh luka, namun kau memelukku. Dalam ribanmu ku tersadar, kasih Yesus menjamah hatiku. Hidup yang hancur kau pulihkan, dalam harapan terbit di hati, jadikan ku berani terbuka. Kasih Yesus kuatkan hatiku, sayap imanku pun terbentang, siap menempuh gunung dan lembah. Kasih Yesus pulihkan. Mari ambil waktu, tuliskan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ada di sini. Tuhan kau mau saya kemana? Tuhan ada apa untuk saya di hari depan? Tuhan mau saya ada di mana? Katakan, seberapapun keadaan saudara, Yesus bisa menolong kita. Yesus mau menolong kita. Yesus mau memulihkan kita. Dia mau memakai kita, membuat sayap iman kita bisa berkepak lagi. Hidup yang hancur dipulihkan, hati yang terluka diberikan kesembuhan, sehingga kita boleh menjadi orang yang sehat, sembuh, pulih, untuk kembali berkarya bagi Tuhan di tengah keluarga kita. Jika Anda sudah menulis, saudara boleh lipat yang baik. Saudara dengan sikap hormat kepada Tuhan yang sedang hadir dan melihat hati saudara. Saudara keluar dari tempat duduk, masukkan peta gentong di kanan atau di kiri. Dan dengan iman satu lambang, Tuhan, aku mau melakukan bagianku, bekerja sama dengan Tuhan. Entah sebagai orang yang membutuhkan pemulihan, atau orang yang memberikan diri untuk menjadi mitra pemulihan bagi orang lain. Saya undang Anda untuk kembali berbagian dan maju untuk menaruh di sini. Silakan, gak usah malu, gak usah sungkan, karena keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Terima kasih untuk orang yang bersedia maju. Silakan yang sudah menulis. Ada? Ya, silakan.
Diputar lagi aja musiknya ya. Atau mungkin ada tim musik mulai mau maju. Kasih Yesus, pulihkan hatiku. Hidup yang hancur kau pulihkan. Terang harapan terbit di hati. Jadikan ku berani terbuka. Kasih Yesus, kuatkan hatiku. Sayap imanku pun terbentang. Siap menempuh gunung dan lembah. Kasih Yesus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang sungguh-sungguh rendah hati datang kepada Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan atau untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan menolong orang lain. Sebagai hamba Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya setiap orang yang sudah menaruh isi hatinya di hadapan Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memeteraikan, Engkau yang mencatat Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tidak takut dengan mengakui masalah dalam keluarga kami. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang terbuka untuk belajar bagaimana dipulihkan, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana bekerja sama untuk mengizinkan pemulihan terjadi bagi keluarga kami. Entah dalam hubungan, masalah sosial, masalah mental, emosional, relasional, finansial, spiritual. Tuhan, bekerjalah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yang tadi sudah mengangkat kertasnya dan menaruh ke sini, taruhlah tangannya di dada. Dan berkata, Tuhan, aku rindu kasih-Mu. Mulai hari ini, sungguh-sungguh menyadarkan aku, menyembuhkan aku, memberikan keberanian kepadaku untuk mau pulih, untuk mau mencari pertolongan, untuk mau terbuka dan menerima bantuan. Tuhan, saya mau berdoa buat mereka yang saat ini memberikan hati dan hidupnya untuk mau menjadi mitra pemulihan Allah dalam keluarga mereka, dalam kehidupan gereja mereka. Sudah sering mendengar tetapi tidak berani melangkah dan berkata, bertindak. Aku berdoa Tuhan bagi mereka. Berikanlah mulai hari ini kerendahan hati untuk bersedia dipakai Tuhan. Bukan untuk menghakimi orang lain, untuk menjadi orang yang sok baik dan sok pintar, tetapi orang yang mendampingi sesama yang terluka. Untuk menjadi pendengar yang rendah hati, yang murah hati, yang berbelas kasihan. Untuk menjadi orang yang mau mendampingi, orang yang butuh ditemani, perlu keberanian untuk mencari pertolongan, untuk menemukan orang yang tepat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi lahirnya pelayanan di gereja ini yang sungguh serius dengan mengupayakan penyuluhan untuk bisa terjadinya pemulihan dalam hidup keluarga, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pribadi jemaatnya. Terima kasih Tuhan, pakai semua hamba Tuhan, semua pengerja, semua anak Tuhan yang ada di gereja ini. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap hidup orang-orang di sini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bisa ngiringin kasih Yesus, pulihkan hatiku. Hidup yang hancur kau pulihkan. Terang harapan terbit di hati. Terang harapan terbit di hati. Jadikan ku berani terbuka. Kasih Yesus, kasih Yesus, kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku.
hatiku, sayap imanku, sayap imanku pun terbentang, siap menempuh, siap menempuh gunung dan lembah. Kasih Yesus pulihkanku, siap menempuh, siap menempuh gunung dan lembah. Kasih Yesus pulihkanku, kasih Yesus pulihkanku. Bapa di surga, dengarlah kerinduan dan harapan kami. Kalaupun ada di antara yang berkata, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan, Engkau menyembuhkan anak daripada Bapa yang sakit, yang berserut seperti itu. Hari ini hamba-Mu berdoa. Jika kalau ada di antara kami bahkan sudah putus asa bahwa masih ada harapan. Kami mau percaya, tapi kadang-kadang iman kami rasa terlalu lemah, terlalu kecil. Hari ini Tuhan teguhkan bahwa Engkau peduli. Engkau masih tetap sabar untuk mendampingi kami. Terpujilah nama-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai saudara-saudaraku. Izinkan Tuhan memulai karya pemulihannya dalam hidupmu. Amin. Oh, silakan dulu ya. Puji Tuhan untuk puji Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah ya. Tadi ada kesadaran, ada kerendahan hati, ada ketekunan, ada kerjasama, keyakinan. Nah, saya pikir sangat benar kalau saya di dalam kehidupan saya yang sulit itu ketika bermasalah, terus saya didorong oleh Roh Kudus untuk ngajak doa. Wah, itu sulit sekali. Sedang berdebat, terus ngajak doa itu perlu kesadaran, perlu kerendahan hati. Meskipun ya kami berdua membiasakan itu tuh dari pacaran. Tapi tetap saja sulit ketika sudah menikah. Sulit. Kalau lagi marah sulit untuk berdoa. Apalagi kalau sudah menikah, tahu kebobrokan masing-masing. Dan ketika berdebat, egonya makin gede, pengetahuannya makin gede. Terus, yuk Pak, doa itu tuh, gengsinya tuh. Lagi ngamuk kok berdoa gitu. Iya. Oke. Tapi ya benar sekali ya, perlu kesadaran, perlu kerendahan hati. Dan itu terus menerus bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau enggak saya, kalau enggak ya Kok Gideon yang ngajak berdoa, yuk mah kita doa. Ya itu mau enggak mau begitu, masih emosi tuh meredam. Karena kita berhadapan dengan Tuhan. Ya kita tahu enggak mudah di dalam keluarga untuk bisa sungguh-sungguh membawa kepada Tuhan. Ya. Teorinya memang mudah, tetapi prakteknya tidak semudah apa yang diomongkan. Tapi setiap kali ada masalah, setiap kali ada hal, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu diingatkan kembalilah. Dan mau tidak mau, kita harus kembali kepada Tuhan. Harus kepada Tuhan. Dan itu mulai dari diri sendiri. Saya pikir tidak ada cara lain, saya tidak bisa nuntut dia untuk melakukan apa yang saya inginkan. Dia tidak bisa menuntut saya melakukan apa yang dia inginkan, tetapi memulai dari saya. Itu adalah yang terbaik. Mari kita akhiri kebaktian pada sore hari ini. Kumulai dari diri sendiri. Apa yang sudah kita dengarkan dari firman yang begitu indah, menguatkan kita. Bila ada hal-hal yang kita bisa angkat, kita bisa bawa di dalam rumah tangga kita, dan kita mulai dari diri kita untuk melakukan yang terbaik.
Ku mulai dari diri sendiri. Nanti di bait kedua saya ajak kita semua bangkit berdiri dan setelah itu kita akan menerima berkat dari Ibu Lili untuk doa tutupnya. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kau mulai dari diri sendiri, Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku, tekadku Nanti doa tutup dulu kita semua ya, dan berkat. Tuhan, mengikutmu Selama selama hidupku berpegang teguh kepada iman dan percayaku, akan ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan, tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Mari kita berdiri sama. Ku mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, pegang teguh Tuhan, ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu, walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kita akan doa tutup dan doa berkat, dan setelah itu kita nyanyikan bersama. Bapak terima kasih. Kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Engkau sedang memimpin dalam seluruh rangkaian daripada malam keluarga ini, dan juga kami rindu agar sungguh ya Tuhan, setiap jemaat-Mu di sini boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu ke atas kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan kemenangan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian, doa teduh dan kebaktian pada sore hari ini usai.